pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Siap, gerak. Kepada bapak di kelas kita hormat, gerak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan dulu. Baik anak-anak kami, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa yang dibawakan oleh teman kita. Silakan. Dan sebelum itu silakanlah bernyanyi dulu. Teman-teman, mari kita bernyanyi sebelum bernyanyi berdiri. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Garuda Pancasila, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Siap, silakan dulu. Teman-teman, mari kita pada sebentar. Teman-teman, mari kita pada semoga tanda sayang dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang selamat. Amin. Silakan dulu. Baik, kami pembelajaran kita pada hari ini adalah materinya tentang rantai makanan. Maka sebelum kita masuk ke rantai makanan, Bapak mau memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya, apakah sudah makan tadi pagi? Sudah, Pak. Makan tadi pagi, Kemudian, apa yang kalian makan itu tadi pagi? Nasi, sayur, ikan. Berarti ada 3 nasi, sayur, ikan. Pasti di antara yang kalian makan itu nanti kita akan mempelajarinya. Mengapa? Itu berkaitan nanti dengan namanya rantai makanan. Untuk itu, marilah kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Untuk itu, marilah kita melihat buku pembelajaran kita halaman 43. Yaitu rantai makanan. Ini nanti kita akan membawa dalam kelompok, dalam diskusi. Maka untuk itu, di situ kita perhatikan anak-anak kami ada namanya proses makhluk hidup mendapatkan energi pada suatu ekosistem. Maka ini nanti kita membuat diskusi dan membuat rantai makanan. Mengapa? Supaya kita langsung bisa mengenal, apa maksudnya itu yang namanya rantai makanan. Maka yang kita pelajari pada hari ini adalah materinya rantai makanan. Rantai makanan. Kalau kalian lihat, sudah pernah kalian lihat rantai itu? Bagaimana kira-kira bentuknya rantai? Melingkar ya? Iya, Pak. Berbulat seperti apa? Seperti lingkar?
lingkaran seperti ini rantainya. Nah, ini rantainya ya. Oke, ya. Rantai. Maka ini menyangkut rantai makanan. Ya. Ada nanti prosesnya itu, ada produsen. Ya. Produsen itu apa kira-kira? Kalau pernah kalian dengar? Padi. Ya, produsen itu adalah penghasil. Ya. Maka penghasil itu yang dibilang teman kita sudah bagus sekali bahwa penghasilan itu penghasil daripada tanaman itu adalah padi contohnya. Itu sudah bagus sekali. Ya. Kemudian setelah padi apa yang perlu kita ingat untuk membuat rantai makanan? Apa kira? Ya, itu sebagai produsen. Ya, maka contohnya ini kita coba gambarkan. Ya, ini bentuk tanaman. Ya, ini bentuk padi. Ya, maka kira-kira apa konsumen pertama? Belalang. Kita kasih di sini belalang. Ya, belalang. Ya, maka ini adalah padi. Ya. Ini konsumen satu. Ya, ini produsen. Produsen itu adalah yang menghasilkan. Ya. Kemudian setelah belalang ini siapa yang bisa makan belalang ini? Kakak. Bagus sekali. Kenapa bisa tahu itu? Sudah pernah kalian lihat? Sudah betul itu. Tapi kakak. Nama lain daripada kakak itu apa kira-kira? Kodok. Kakak atau kodok. Kodok. Nah, ini kakak atau kodok. Ini bentuk rantai makanannya. Setelah ya ini belalang makan katak. Katak ini siapa yang bisa makan? Ular. Bagus sekali ular. Ya ini. Ya. Baru yang bisa makan ular ini? Elang atau elang. Ya. Elang. Ya, ini elang. Kemudian yang bisa mengolah daripada elang ini, seandainya dia mati. Dekomposan. Apa? Coba lihat, ya perhatikan di sana ada gambarnya itu, ya. Kalau kalian lihat ada gambarnya, supaya bisa kalian lihat itu apa dekomposernya itu. Pengurai, ya. Sudah lihat gambarnya itu? Sudah, Pak. Nah, tapi gambarnya pengurai itu ya bentuk jenis ya hewan yang bisa mengurai. Contohnya yang mengurai ini adalah cacing. Kemudian ada tanaman lagi yang namanya itu tanaman yang kecil. Contohnya apa kita? Nah, contohnya alang-alang, ya. Ini rumput, ya. Atau dekomposer, atau pengurai. Inilah pengurainya. Baru pengurai ini setelah diuraikan, di mana kira-kira hasil penguraian itu? Matahari. Sampai ke Matahari. Mataharinya bisa ya ada di sini mataharinya sebenarnya. Ya, ini matahari ini berfungsi untuk menyinari tanaman. Maka sebenarnya dekomposer ini kembali ke tumbuhan dia. Kenapa? Karena sudah busuk maka menjadi pupuk. Ya, itulah dia. Ya, yang namanya rantai makanan. Nanti kita bisa menghubungkan menjadi ya jaring-jaring makanan. Maka untuk itu silakan dulu ya baca
membuat rantai makanan. Silakan baca, siapa yang bisa membaca? Satu orang saja. Hah? Kamu silakan baca. Tentang membuat rantai makanan. Halaman 43. Nah, silakan berdiri dan baca. Membuat rantai makanan. Sekarang, silakan suara ya. Judul membuat rantai makanan. 1. Sekarang, mari kita bermain peran. Kalian sekarang berkelompok, boleh memilih hewan atau tumbuhan apapun dengan syarat berikut. A. Hewan dan tumbuhan yang kalian pilih harus bisa memiliki hubungan seperti badan di atas. Artinya, harus bisa dimakan atau memakan pilihan teman kalian. B. Makhluk hidup yang ditempatkan pada nomor 1 tidak memakan dari makhluk hidup yang lain. Makhluk hidup ini hanya bisa dimakan. 2. Setelah berdiskusi, buatlah kembali rantai makanannya pada lembar kertas. 3. Bandingkan dua bagan yang sudah kalian buat. Lalu, diskusikan bersama teman sekelompok kalian hal-hal berikut. A. Makhluk hidup apa yang berada pada nomor 1? B. Bagaimana cara makhluk hidup pada nomor 1 mendapatkan makanannya? C. Termasuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang bisa ada di nomor 1? D. Termasuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang bisa ada di nomor 2 dan 3? 4. Setelah berdiskusi, perhatikan kembali bagan yang sudah kalian buat. A. Siapa yang berperan sebagai produsen? B. Siapa yang berperan sebagai konsumen tingkat 1, 2, dan 3? 5. Berilah tanda pada bagan yang kalian buat dengan perannya masing-masing. Bagus. Tepuk tangan untuk teman kita dulu. Ya, teman kita dalam membaca dengan jelas dan bisa kita pahami. Maka untuk itu, ya, biarlah kita coba buat kelompok saja, bergabung saja di sini. Artinya ini jangan pindah dulu, karena gabung saja di sini. Seperti yang kemarin itu jangan terlalu begini, supaya biar gabung saja. Ya. Maka untuk itu, Bapak berikan tugas kelompokmu untuk menggambar rantai makanan ini, sehingga nanti bisa kita foto, bisa kita neketkan di ya papan tulis ataupun di dinding, sehingga ada nanti hasilnya bagaimana kira-kira bentuknya seperti ini di atas, dan coba bandingkan nanti karena ada ya beberapa penjelasan tadi yang mana itu produsen, mana konsumennya, mana konsumen pertama sampai terakhir, dan ada juga yang namanya nanti berperan sebagai matahari. Silakan diskusikan, gabung saja dulu kursinya, dempet saja dulu. Nah, tidak apa-apa. Oke, silakan digabung saja. Silakan digabung saja. Enggak apa-apa, digabung saja. Nah, digabung ya, supaya oke, silakan komunikasikan dan kalian buat dalam ya bagaimana kelompokmu untuk buat tentang rantai makanan, sama seperti ini. Silakan buat ya. Ya Pak. Nanti baru kita tahu, oh seperti ini rantai makanannya, ya. Sehingga ya setelah itu nanti baru kita buat jaring-jaring makanan. Nanti siapa yang sudah siap kelompoknya silakan beritahu ya. Sudah siapkan Pak kelompok 1.
Siap tanya? Siapa yang sudah siap nanti silakan maju ke depan biar jadi presentasi kita. Sudah? Kalau sudah siap, silakan saja maju ke depan. Oke. Silakan ya. Siapa yang bisa presentasi, ya satu kelompok aja yang bisa maju ke depan. Yang sudah siap. Nah, oke, bisa sudah ada yang siap kan? Biar maju ke depan dulu teman kita ya. Setelah itu nanti kita bentuk kelompok di depan yang buat cari-cari makanan. Nah, oke, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke. Halo teman-teman. Hai. Baik, terimalah ucapan saya bahwa saya akan mempresentasikan gambaran saya dan rantai makanan, keseimbangan ekosistem. Dan perhatikan ini teman-teman, ada sebuah bunga yang dihisap oleh kupu-kupu. Dan ketika kupu-kupu telah menghisap bunga, baru laba-laba akan memakannya. Dan yang memakan laba-laba teman-teman adalah kata. Dan mari kita ke nomor 2. Ini adalah bunga. Bunga dihisap semut atau kupu-kupu. Semut memakan bunganya atau sari madunya, dan kupu-kupu juga begitu pula. Dan ketika kupu-kupu menghisap bunga, dia akan kembali kepada laba-laba. Dan jika laba-laba dimakan oleh kumbang, dan kumbang juga akan kembali pada bunganya. Dan mari kita ke nomor 3. Nomor 3, ini adalah padi. Dan ketika padi dimakan oleh belalang, ketika belalang memakan padi dan juga dimakan oleh kata, kata akan dimakan oleh ular. Dan kembalinya ular kepada tikus, dan ketika mati tikus akan diolah dan akan diuraikan oleh dekomposer dan akan kembali kepada matahari. Dan jika matahari akan menguraikan padinya, menyinari padinya, akan selalu pada padinya teman-teman. Dan hanya ini prestasi saya teman-teman. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Bagus, tepuk tangan untuk teman kita. Mantap sekali, salah satu teman kita yang sudah mempresentasikan bagaimana yang namanya rantai makanan. Ya, maka kepada teman kita yang lain, siapa petugas yang diutus untuk bermain peran, silakan maju ke depan sekarang ini. Siapa yang sudah berperan kemarin, ya silakan. Ya, oke. Berarti kita buat contoh bagaimana sebenarnya itu rantai makanan. Silakan maju ke depan. Kita bermain peran. Karena ada tadi katanya kita mau. Oke, silakan. Silakan buat matahari. Saya adalah matahari. Saya menyinari rumput dan padi. Saya adalah padi. Saya bisa menghasilkan buah, dan saya juga bisa dimakan oleh belalang. Saya adalah belalang. Saya bisa dimakan oleh kamu. Saya adalah kakak. Saya bisa dimakan ular. Saya adalah ular. Saya bisa dimakan oleh ular. Enak.
elang. Apabila saya sudah mati akan diuraikan oleh dekomposer. Saya adalah dekomposer. Saya bisa diuraikan oleh elang dan ketika saya diuraikan, saya bisa kembali kepada matahari. Matahari juga menyinari, maka setelah diuraikan akan diberikan pada padi, atau padi akan menyerap yang sudah diuraikan menjadi pupuk, menjadi bahan untuk makanan bagi tumbuhan. Maka inilah bentuk ya rantai makanannya. Silakan pegang ini. Nah, inilah inilah bentuk rantai makanan. Oke, tarik lagi supaya ya, oke. Biar tegak ini ya. Baru ini oke. Buat agar usaha biar apa? Seperti tadi bisa diulangi tadi itu. Silakan ulangi silakan. Nah, inilah contohnya yang namanya rantai makanan. Silakan. Matahari. Saya adalah matahari. Saya menyinari rumput dan bulan. Saya adalah padi. Saya bisa menghasilkan buah. Dan saya juga bisa dimakan. Saya adalah belalang. Saya bisa dimakan oleh satu. Saya adalah kakak. Saya bisa dimakan ular. Saya adalah ular. Saya bisa dimakan Saya adalah dekomposer. Saya bisa digunakan oleh elang dan saya bisa digunakan kepada matahari yang menyinari seluruh konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen lain-lain. Maka ini adalah rantai makanan. Tetapi kalau kita buat jaring-jaring makanan, maka ini kondisi biar Bapak lihat di sini. Nah, inilah juga contoh yang namanya jaring-jaring makanan. Ini padi tadi ya bisa juga dimakan oleh ya ini pegang ya, bisa juga dimakan oleh ya teman kita. Coba rapat di sini. Nah, coba rapat di sini. Supaya agak rapat supaya kita buat rantai makanan. Setelah ini ya bisa juga dimakan oleh elang yang namanya ini padi ya, bisa dimakan, bisa gabung saja, bisa. Tetap pegang ini, oke, ini pegang, biar kasih itu. Dan katak ini belalang bisa juga dimakan oleh ya ular, katak, dan bisa dimakan oleh ular. Ini pegangnya seperti ini ya. Kemudian katak bisa juga dimakan oleh elang. Inilah model rantai makanan ya. Tadi tentang rantai makanan, maka sekarang menjadi jaring-jaring makanan ini. Kan Bapak sudah ada di tengah ini kan? Inilah jaring-jaring makanan itu. Jaring makanan artinya saling ya memakan ya daripada makhluk yang lain ya. Berarti matahari tetap dia menyinari daripada segala tanaman maupun makhluk hidup. Tetapi ada jenis binatang yang saling memakan, artinya dia memakan kedua-duanya. Contohnya si belalang ini bisa dimakan oleh elang, bisa juga dimakan oleh ular. Ya. Kemudian belalang bisa dimakan oleh katak. Itulah bentuk yang namanya jaring makanan. Ya. Sedangkan yang tadi hanya sekedar menjadi rantai makanan. Sekarang sudah menjadi jaring-jaring makanan. Ya. Bisa dipahami anak kami? Bagaimana dengan berhubung satu? Sudah bisa dipahami? Sudah, nah bagus ya, jangan hanya menulis-nulis saja. Maka biar kita lewat ya. Inilah contohnya kalau kita praktekkan sebagai bermain peran ya, supaya kita bisa memahami. Langsung bisa kita praktekkan yang namanya dari rantai makanan kita buat juga menjadi jaring-jaring makanan. Inilah jaringnya itu. Artinya saling berkaitan, saling berhubungan antara hewan yang satu dengan yang lain, karena mereka bisa makan ya kedua-duanya ya.
Bisa dipahami anak kami? Bisa. Bagus sekali. Kami sudah pintar sekali. Maka untuk itu silakan nama kembali pada tempatnya dan kita teruskan. Ya, kalau sudah dipahami, nanti silakan kembali pada posisi semula. Ya, inilah kita kumpulkan sembari ini, ya, dan kita kasih nanti ada soal yang lain, ya. Bagus, ya. Bimbing, ya. Setelah itu baru kita foto nanti, ya. Kita foto, kita jadikan sebagai dokumen kita bahwa inilah hasil pekerjaan kita dari setiap kelompok, ya. Itu. Nah, maka tuliskan nama-nama kelompok di situ, di selembar kertas itu yang sudah kamu ya kerjakan bersama-sama kelompok. Ya, silakan nanti tulis di ya hasil kerjamu itu, ya. Oke. Bagaimana? Sudah bisa ya? Nah, sudah bisa dipahami? Maka kita bahas lagi materi yang tadi supaya kita lebih jelas mana dua tadi. Nah, ini ya. Setelah kita mempraktikkan tentang rantai makanan, ya, maka ada beberapa contohnya lagi di sini. Ada rumput, kelinci, elang, ya. Kemudian ada contoh-contoh yang lain lagi, ya. Maka contoh yang ada di papan tulis itu menggambarkan ya ada tumbuhan, ada juga hewan yang saling memakan, ya. Kemudian tadi kita sudah membuat contoh rantai makanan. Maka di sini ya Bapak coba bacakan, ya, atau salah satu siapa yang bisa membaca teman kita tentang contoh berbagai rantai makanan. Sembilan, silakan baca halaman 47 contoh berbagai rantai makanan. Oke, silakan baca. Berdiri saja. Sampai silakan saja dulu Bapak nanti kasihkan sampai di laut. Oke. Contoh berbagai rantai makanan. Kira-kira di mana letak hewan omnivora pada rantai makanan? Karena mereka bisa memakan tumbuhan dan juga hewan. Hewan omnivora bisa menjadi konsumen satu atau dua atau bahkan tiga. Contohnya monyet yang bisa memakan buah, juga serangga yang bersarang di pohon. Bisakah kalian membuat rantai makanan pada berikut? Bagaimana dengan ekosistem laut? Siapa yang berperan sebagai pemimpin? Pada ekosistem laut, contoh utamanya ternyata tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita loh, namanya fitoplankton dan tumbuhan sangat banyak di laut. Rumput laut dan lambung dan jamur juga termasuk produsen di ekosistem laut. Karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis, maka organisme ini hidup di permukaan air laut. Organisme ini menjadi sumber makanan bagi banyak hewan. Bagus, tepuk tangan. Ini beberapa contoh rantai makanan tadi. Ini, ya. Ini contoh rantai makanan di laut, ya. Kemudian juga kalau kita perhatikan ada lagi jaring-jaring makanan. Ya, itulah yang kita buat tadi itu tentang jaring-jaring makanan. Maka, ya, ada pertanyaan yang Bapak sampaikan. Hewan yang makan tumbuhan disebut apa? Karnivora atau omnivora? Omnivora. Omnivora, ya. Maka kalau hewan itu makan daging disebut karnivora. Ya, itu ingat itu, ya, supaya bisa dipahami. Apa contoh hewan pemakan daging? Buaya. Buaya. Tepuk tangan untuk teman-teman. Apa lagi? Harimau. Singa. Bagus. Anjing juga pemakan daging.
daging dan dia makan tumbuhan. Apa kira-kira itu? Apa tadi? Makan daging dan makan tumbuhan. Ayam, kucing. Hah? Ayam. Apa kira-kira itu? Binatang yang bisa makan daging, bisa juga makan tumbuhan. Kucing. Kelinci. Contohnya adalah babi. Ya, babi kan bisa makan tumbuhan dan juga bisa makan Daging. daging. Nah, itulah salah satunya, ya. Itu. Ya. Tapi kalau hewan yang makan tumbuhan saja, kira-kira apa itu? Hanya makan tumbuhan saja. Kelinci. Kelinci. Ya, apa lagi? Hah? Apa kira-kira lagi? Supaya bisa dipahami. Hanya makan tumbuhan saja. Ayam. Ayam tidak bisa makan daging, ya. Bisa. Tapi kalau mati katanya pasti bisa, ya. Katanya itu bisa dimakan. Iya, kalau Nah, ada ulat juga, ya. Itu. Nah, dari hal-hal yang seperti ini, maka kita coba, ya, perhatikan di halaman, ya, 50, ya. Nah, walaupun sudah kita praktekkan tadi itu, inilah yang perlu kita bahas-bahas. Makanya kita ambil intisarinya saja, ya. Menggambar cari-cari makanan itu. Nah, inilah modelnya, ya. Itu yang sudah melihat. Inilah contoh-contohnya, ya. Supaya bisa kalian pahami, ya. Bagaimana? Sudah mulai capek? Sudah mulai capek? Maka kita buat silakan berdiri dulu. Nah, supaya kita buat, ya. Silakan. Silakan buat dulu tepung Coca-Cola. Karena kita merasa dulu, ya, kita merasa capek. Silakan jam 3 jam. Tepuk tangan. Cepat dulu, ya. Ya. Jadi dari hasil pembelajaran kita ini, Bapak berikan waktu untuk bertanya. Silakan sampaikan beberapa pertanyaan biar kita jawab bersama. Ya. Apa hal-hal yang perlu kalian tanyakan, silakan ditanyakan. Ya. Bapak kasihkan waktu supaya Anda ini bisa, ya, mengerti. Silakan sampaikan beberapa pertanyaan. Siapa kira-kira yang bisa menyampaikan pertanyaan? Saya, Pak. Oh, silakan. Apa itu jaring-jaring, Pak? Jaring-jaring. Bagus sekali. Terutama untuk teman-teman. Ini pertanyaan tadi, ya, mungkin tadi sudah Bapak jelaskan tentang jaring-jaring, ya. Kalau yang namanya jaring ini biasanya sudah pernah kalian lihat jaring di laut, ya. Jaring di laut apa lagi? Ini. Saling berkaitan dia. Ya, contohnya ini, ya. Ini jaring-jaring. Ular. Maka kita bisa menarik. Ini bentuk jaringnya. Berarti belalang bisa dimakan oleh ular. Kemudian belalang ini bisa dimakan oleh kakak. Kakak juga bisa dimakan oleh ular. Ini dia jaringnya. Ya. Kemudian, ya, kakak ini bisa juga dimakan oleh elang. Inilah jaringnya. Artinya kemudian belalang bisa juga dimakan oleh elang. Ya, inilah jaring makan itu. Artinya berhubungan, ya, saling menghubungkan antara hewan yang satu dengan hewan yang lain yang bisa makan, ya, hewan yang lain itu.
Ya, maka terbentuklah yang namanya jaring. Maka kalau kita lihat lagi ada jaring laba-laba, maka saling berhubungan itu. Ya, itulah maksudnya. Kalau ada yang namanya jaring-jaring makanan. Ya, bagaimana bisa dipahami anak-anak kami? Bisa. Bagus sekali. Ya, anak-anak kami sudah ya pintar sekali. Ya. Ada lagi pertanyaan supaya kasih pertanyaan satu lagi. Silakan. Hah? Bahkan bagus sekali. Tentang menunjukkan bahkan. Ya, bahkan ini bentuk gambar, bentuk ya, bentuk bangun. Ya, inilah bagannya. Sepertinya ada itu bentuk kotak, ya, ada juga bentuk ini lingkaran-lingkaran. Ya, bahkan itu adalah bentuk bangun yang bisa menghubungkan antara satu dengan yang lain. Itu bentuk bagan, ya. Nah, itu. Dan ada bahkan yang ada bentuk-bentuk gambarnya. Ya, itulah dia. Ya. Bagaimana bisa dipahami itu? Bisa, Pak. Oke, kami ya, ini sangat luar biasa. Sudah bisa memahami. Masih ada lagi yang belum mengerti kira-kira bagaimana dengan siapa ini? Ome sudah bisa? Sudah bisa? Sudah. Nah, jangan hanya mendengarkan saja. Ya. Komponen ini ya beberapa susunan, ya beberapa hubungan yang satu dengan yang lain, komponen beberapa misalnya maksudnya itu komponen bentuk ya urutan yang ada komponen bahan-bahannya, ya ada komponennya, contohnya komponen bahan makanan untuk ayam contohnya. Komponennya itu ada BR, ada juga nasi, ada juga jagung, itu komponen semua, bahan-bahan yang bisa bergabung dalam suatu kelompok, ya, ada komponennya, ya. Kemudian contohnya lagi dalam ekosistem di dalam air ada beberapa komponen yang ada di situ, ya. Ada makhluk hidup, ada juga tumbuhan-tumbuhan, ya, ada juga yang namanya plankton, ya hewan yang paling kecil, ya yang bisa juga menguraikan, ya itu, ya apa kira-kira lagi? Hah? Organisme, ya bagian-bagian tumbuhan, organisme, ya begitu. Ada organis yang satu organ, bagian-bagian contohnya ada organ-organ tubuh kita. Kalau yang namanya organ tubuh kita ini ada mulai dari kepala, mata, itu organ, bagian-bagian daripada tubuh kita. Hidung, gigi, ya, tangan, itu semua organ, ya. Sama halnya dengan bagian-bagian, ya. Itu. Kira-kira apa lagi? Apa itu? Hah? Abiotik, ya. Nah, itu tumbuhan biotik ada dua macam itu. Tumbuhan biotik dan abiotik. Ya, kalau biotik itu apa? Lingkungan hidup. Kalau A itu A. Kan A biotik. Kalau biotik lingkungan hidup. Kalau abiotik lingkungan mati atau benda-benda mati. Lingkungan contohnya abiotik ada benda mati. Kalau benda hidup itu biologi, ya kan? Nah, kalau biologi itu ada di mana nanti ke depan itu di SMA ada biologi. Itu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, itu makanya ya, biologi, ya, biodik. Tetapi yang mempelajari tentang ya benda-benda mati ini dia itu. Contohnya meja, batu, ya, kursi, semen, itu semua biotik. Contohnya batu-batuan. Itu abiotik. Ya. Nah, jadi dari pemahaman kita, dari pembelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini, apakah sudah bisa dipahami semua? Sudah. Bagus. Ya, anak-anak kami, ya, karena kita sudah ya bisa mulai ya waktunya,
mungkin Bapak nanti kasihkan tugas, silakan tulis saja tugasnya di rumah nanti. Silakan Bapak berikan tugas, silakan. Ya, kita merefleksikan saja, kita refleksi, ya, tulis nomor satunya, Bapak kasih tugas, ya, supaya Anda nanti bisa membacakan, ya, halaman 61, ya. Mengapa makhluk hidup membutuhkan energi? Halaman 61, ya, tulis saja, mengapa makhluk hidup membutuhkan energi? Dijawab nanti itu. Mengapakah ya makhluk hidup membutuhkan energi? Nomor 2, apa arti tanda panah dalam jaring-jaring makanan? Seperti yang Bapak jelaskan tadi kan? Nah, apa arti tanda panah? Ini maksudnya tanda panah itu. Ya. Apa arti tanda panah ini? Berarti itu menunjukkan arah di mana ya arah yang bisa memakan daripada hewan tersebut. Dan nomor 3 saja tugasnya kalau Bapak ditanya. Ya. Apa perbedaan jaring makanan dengan rantai makanan? Ya. Apa perbedaan jaring makanan dengan rantai makanan? Ada perbedaannya tadi. Ya. Silakan dikerjakan nanti itu. Dan karena kita sudah ya sampai 3 saja. Ya. Nah. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi Bapak tanyakan, bagaimana dulu ya perasaan terhadap pembelajaran kita hari ini? Senang, Pak. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti apa yang kita pelajari yang hari ini? Tentang rantai makanan. Apa lagi? Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Maka ingat itu ya. Nanti ya. Oh ya. Tugas kita yang sudah kita buat itu kita foto nanti dan kita kasihkan di dinding ya, kita kasih di dinding untuk menjadi ya bahan ya praktek kita ke depan ya untuk kita ingat-ingat. Jadi demikian yang ya, kita pelajari pada hari ini dan marilah kita bernyanyi apa kira-kira nyanyi kita? Tiga, mari kita kembali. Semuanya berdiri. Oke. Mari kita kembali. Kenali ya, bukan kembali. Mari kita kenali. 3, tepuk tangan semua ya. 3, ya. Mari kita
peserta. Oke, baik anak kami, setelah kita selesai, maka marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan kita berdoa. Marilah kita berdoa dibawakan oleh Bapak sendiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih atas segala pembelajaran yang kami pelajari pada hari ini tentang kegiatan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Semoga Engkau memberikan petunjuk kepada anak-anak kami dan Engkau mengarahkan mereka sehingga bisa mereka pahami dan bisa mereka mempelajari dengan baik. Doa kami ini kami panjatkan dengan peran Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Selamat siang.